keduanya dan ucapkanlah dia. Waqfid lahuma janaha minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Saya juga menyampaikan ada kisah seorang anak yang mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang ayahnya, yang ayahnya mengambil harta anaknya, dan akhirnya Rasulullah memanggil ayah tersebut untuk mendengar tentang tersebut. Dan ayah tersebut menjawab, ya Rasulullah, aku mengambil harta anakku ini secukupnya. Dan tanyakanlah kepada dia, apakah aku mengambil harta untuk keperluanku, atau untuk keperluan bibinya, atau untuk keperluan kerabatnya. Dan tiba-tiba Jibril alaihissalam mengabarkan kepada Rasulullah bahwa ayahanda ini telah menyiapkan syair kecewaan atau sedih atas anaknya. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan kepada ayah tersebut, sampaikanlah syair kamu tersebut. Dan syair ayahanda tersebut adalah, aku penuhi semua hajatmu semenjak kamu lahir, dan aku tanggung seluruh keperluanmu hingga kamu dewasa. Engkau ambil seluruh hartaku dan engkau pakai di setiap waktu. Jika di malam hari engkau sakit atau berperangai, maka engkau dapati aku selalu berjaga. Seakan aku berada di atas bara api gelisah. Saat engkau sakit, jiwaku dalam keadaan takut, khawatir akan kematianmu. Walaupun aku tahu kematian adalah perkara yang telah ditentukan. Jika engkau sakit, seakan aku yang sakit, dan kedua mataku berlinang air mata. Namun setelah engkau mencapai usia dewasa, usia di mana itu waktu yang aku harap dan aku tunggu darimu untuk berbakti dan berlanjut kepadaku, engkau jadikan balasan bagiku adalah kasar dan kakunya muamalahmu kepadaku. Seakan engkaulah yang selama ini berjasa dan berbakti kepadaku. Seandainya saja engkau tidak menunaikan hakku sebagai orang tua, engkau perlakukanlah aku sebagaimana tetangga memperlakukan tetangganya. Ketika Rasulullah SAW menangis mendengar ini, dan baginda mengembangkan baju sang anak supaya mengatakan, anta wa malu kaliyati, kamu, dirimu, tubuhmu adalah milik bapakmu. Dan juga hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syita wa adi zalikal baba awil fahzu. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu, atau kalian bisa menjaganya. Jadi kalau dari pintu ini saja yang paling terdekat kita sia-siakan, dari pintu mana lagi kita masuk surga? Semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua kita semua. Sekalipun kita pengusaha yang sukses, polisi, tentara, atau apa profesi kita, jenderal, tetapi kalau kita tidak dapat orang tua kita, kita tetap adalah anak. Hormati orang tua kita, sayangi orang tua kita, jagalah dan rawatlah mereka. Demikianlah kita sampaikan dari saya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, demikian tadi sambutan mewakili keluarga almarhum. Pada intinya beliau tadi mengatakan, pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita, yang kedua tadi menyampaikan detik-detik atau saat-saat almarhum meninggalkan, dan yang ketiga beliau mengharapkan kita semua yang masih ada dalam tua ini untuk tetap menghormati atau menjaga kedua orang tua kita. Demikian lagi, terima kasih kepada adik kami Kiai Gus Haji Anwar yang telah menyampaikan sepatah kata. Bapak Ibu hadirin bagian menginjak pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan Yasin dan Tahlil. Untuk memimpin acara ini mohon menang kepada kakak kami Kiai Gus Haji Mustafa Azhari bersama kawan untuk dapat memimpinnya. Waktu dan tempat kami bersedia. Kepada Yasin Al-Fadhil kasus doa bagi umur Fatihah dan alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وأنا لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من كل من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسمع منه النهار وإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم عنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومثلا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يبسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى ربهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وانتهزوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين ورسول الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan kami Kiai Haji Mustafa Azhari dan kepada rekan kami Thomas Effendi Usman yang telah memimpin acara Yasin dan Tahlil pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah, berikut ini marilah sama-sama kita dengarkan Mu'idul Hasanah yang akan disampaikan langsung oleh Kiai Ulama Al-Mukarram Profesor Dr. Ridwan Muhammad dan para waktunya nanti mohon berkenan pada Allah Karam untuk dapat menutup acara ini dengan doa. Kepadanya waktu yang kami sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Al-ayat sadaqallah wa ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya akan memberikan nasihat ini utamanya untuk kami sendiri dan untuk kita galau-galau, dan pada kesempatan ini adalah saatnya kita takziah dalam rangka menghibur ahli musibah.
untuk dicatat bahwa yang wafat ini adalah paman kami dari istri. Kalau aku namanya tadi wong Jawa kan. Nah, kalau beliau ini adalah paman dari istri saya. Saya biasanya memanggilnya Mang Irsyad atau Mang Cat. Seperti itu. Setahun yang lalu kurang lebih saya ngobrol sama beliau di tempat tidur situ, dan kemudian kemarin tidak sempat karena memang juga berbarengan ayunda kami juga wafat, jadi baru sempat juga untuk hadir pada hari ini. Jadi ini adalah mungkin tausiah berupa kenangan kita tentang kehidupan ini. Baik, yang pertama bahwa kematian adalah nasihat. Rasul menyebutkan kematian adalah nasihat. Jadi pelajaran yang paling tinggi itu adalah kematian. Kenapa? Karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Di Al-Quran disebutkan la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak akan digeser maju atau mundur tepat waktu dalam keadaan apapun, dimanapun, situasi bagaimanapun akan datang apabila sudah masanya. Dan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nasihat ini berarti kita harus waspada. Waspadanya apa? Di hadis yang kedua, ketika seseorang wafat maka akan diantar oleh 3 rombongan. Rombongan pertama adalah keluarganya. Rombongan kedua adalah harta bendanya, termasuk nama, pangkat, kedudukan akan ngantar. Rombongan ketiga adalah amal solehnya. Maka 2 rombongan yang pertama balik. Rombongan yang ketiga menetap, yaitu amal solehnya. Salah satu amal soleh kita baca barusan adalah surat Yasin, atau bacaan apapun di Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Mana yang mudah bagi kita. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang Sab'ul Munjiyat. Ada 7 surat atau 7 bagian dari surat yang mestinya kita galo-galo galak baconya. Yang pertama adalah suratul Fatihah, jelas. Yang kedua adalah ayat kursi. Yang ketiga adalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, mulai dari lillahi sampai fangsurna 'alal qaumil kafirin. Selanjutnya adalah suratul Kahfi. Kemudian lagi adalah suratul Yasin, suratul Fat, dan suratul Muluk yang ke-67. Khusus surat Muluk itu akan menjadi teman di alam kubur. Jadi sedapat mungkin kita selama masih hidup bagusnya ngapal surat Muluk atau surat Tabarok. Tabarakan dari dia di mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia akan muncul ketika malaikat akan mulai bertanya kepada si mayit. Jamaah sekalian rahimahullah, jadi sekali lagi kematian adalah nasihat. Kemudian kematian itu artinya kita harus punya persiapan. Persiapannya adalah dalam bentuk amal soleh. Dalam bentuk amal soleh. Lantas yang ketiga, kita galau-galau ini dalam penelitian ilmiah dimanapun sebenarnya tidak ngerti. Mugolah saya ini adalah seorang dokter, tapi sebenarnya tidak ngerti. Ngapo sehat, ngapo sakit itu tidak ngerti. Hakikatnya tidak ngerti. Tidak ngerti. Ya, maka disebutkan oleh Rasulullah, aktaru dzikra hadimil ladat. Maka kamu harus selalu ingat tentang pemutus kelezatan dunia. Pemutus kelezatan dunia. Di surat Yasin disebutkan wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Apakah kamu tidak mikir bahwasanya kalau kamu bertambah umur
maka dikurangi kenikmatan dalam mengecap kehidupan ini. Jadi misalnya makin tua itu namanya garam itu makin sensitif, gula makin sensitif, makan-makan yang kira-kira berlemak-lemak juga makin berkurang. Itu kira-kira bahasanya dalam bahasa hadis dari hari milada, pemutus kelezatan. Dan itu ada tandanya. Seorang Nabiullah pernah bertanya kepada malaikat maut, ngapo kamu tidak nunjuk tahu aku dulu kalau aku nak dicabut nyawa? Dijawab oleh malaikat, sudah nunjuk tahu. Dari mana tandanya? Syaiba, yaitu rambut yang memutih. Teko yang ceramah ini bugolah keponakan dari almarhum, ini juga rambut sudah memutih, kira-kira itu. Sama baik kalau. Nah, seperti ini adalah tanda-tanda. Karena itu orang yang paling bijak disebutkan di Al-Quran di surat nomor 59, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yaitu yang paling cerdas adalah ketika orang itu punya persiapan. Paman kami ini persiapannya boleh dibilang sangat baik. Kalau nak dibaca di surat Maryam itu ada bunyinya wassalamun alaihi yauma wulida yauma yamutu yauma yub'atsu hayya. Maka beliau ini adalah sejahtera pada waktu dilahirkan dan hidup di dunia, pada waktu wafatnya, dan pada waktu nanti dikumpulkan di kampung akhirat, dibangkitkan dari kubur. Jadi intinya di surat Maryam ayat 15 itu. Seperti itu. Kenapa? Karena sudah kelihatan. Ya, kelihatan. Ya, Rasul menyebutkan ada batas minimal orang baik itu. Ya, min husnil mar'i, bagusnya seorang muslim itu ada minimalnya. Salah satunya contoh nih, tunjuk contoh yang ringan baik. Fakul khairon auliyasmud. Ngomongnya baik-baik atau diam. Beliau ini selama saya ketemu, ya Allah, cara ngomongnya lemah lembut, jelas. Rasanya kalau kami datang ke sini walaupun kemarin sudah agak katakanlah lemah itu, masih nak bangun kira-kira itu. Jadi kebaikan-kebaikan ini bukan kebaikan minimal, tapi kebaikan yang sudah optimal di pucuk nian. Mastafaqtu disebut di Al-Quran. Jadi tidak minimal. Karena itu persiapan beliau dalam konteks ini adalah bagus. Jadi kita datang ke sini, Rasul menyebutkan kematian adalah nasihat, utamanya nasihat untuk yang masih hidup. Karena itu misalnya contoh, kita dianjurkan untuk mentalkinkan orang yang wafat. Kapan itu talkin tepatnya? Dalam hadis itu ketika menjelang wafat. Jadi talkin itu yang paling afdol adalah untuk yang masih hidup. Kalau yang meninggal itu talkinnya itu menjelang dia wafat. Kira-kira begitu. Kalau yang dibaca di kuburan itu untuk kita sebenarnya mah itu. Sama dengan kita ngumpul kali ini dalam rangka mengingatkan kita akan ke sana. Lantas pertanyaan berikutnya, takut apa tidak kita kaget nunggu giliran ini? Boleh nanya aku jawab. Jawaban aku takut. Nah itu baik. Karena itulah maka kita mesti berombongan. Ya. Berombongan itu dalam Al-Quran di surat 39 disebut Az-Zumar. Zumara, yaitu berombongan. Kalau kita nyingok, saya misalnya aku nyingok sebelah kiri ini, takut juga. Nyingok kanan ini, takut juga. Beliau nyingok aku juga, takut juga. Takut, tambah takut, tiga itu ini jadi berani. Nah itulah yang disebut wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Karena itu kita mesti diutamakan untuk berjamaah dalam hidup. Almarhum meninggalkan katakanlah keluarga yang semuanya terdidik dengan baik, yang nanti anandanya akan berdoa dengan sangat khusyuk, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Rabbaya itu artinya adalah mendidik. Jadi ya Allah, bayangkan setiap kita berdoa untuk orang tua, ya Allah, ya ampunilah ayahku, ibuku, sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Jadi mendidik kita sehingga kita menjadi orang yang dewasa, yang sekarang pacak hidup mandiri, berprestasi dan seterusnya. Dan ini yang terjadi pada keluarga almarhum. Jadi pamanda kami ini, subhanallah. Ini kenapa anjuran Rasul. Setiap orang yang wafat dari kalangan orang beriman, maka sebut-sebutlah kebaikannya. Dan jangan lagi disinggung kalau ada keterbatasannya, ada kesalahannya. Jadi intinya sebut-sebut kebaikan, dan memang baik adanya. Jadi kalau nak nguburkan, kita ngomong saksikan mayit ini baik, itu sebenarnya dari hadis bahwa saksi yang sebenarnya adalah tasdik. Tasdik itu adalah sesuatu yang dijenguk dari hati, bukan dari mulut. Maka kita pacak ningo, paman kami ini kalau ditanya, bolehlah tanya. Sampai aku tanya dekat musim 6 itu, aku lah nanya nih, nanti kan kadang aku ditanya. Jadi kamu ini masih keponakannya Mancat, yo, ya bukan bersama itu. Jadi intinya dikenal sebagai orang yang hidupnya tadi baik, ya, wafatnya pun baik, nanti suatu saat juga akan ya dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Nah, kemudian beliau sekarang ini sudah 40 hari ini ya, itu disebutkan dalam hadis mim, kata Rasulullah ya, dalam hadis mim, malaikat akan ngomong tidurlah kamu. Tadi begitu hari kiamat dibangunkan, kemudian ditanya, kam labista, berapa lama kamu tidur itu? Maka orang-orang yang mukmin, orang-orang yang soleh seperti ini akan menjawab, ya, labistu yauman aw ba'da yaum. Pecahnya sehari atau kurang dari sehari. Nah, tiba giliran yang ditanya itu adalah Fir'aun, ya, yang ditanya Westerling, yang ditanya Hitler, yaitu ngomong bahasa Palembangnya apa dia sehari ini. Lama cek gerema itu. Nah, kalau ini ditanya cuman yaum aw ba'da yaum. Jadi sehari atau kurang. Begitu nikmatnya. Dan kondisi ini digambarkan dalam keadaan yang sangat bagus. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa khuli jannati. Maka kalimatnya fadkhuli fi ibadi maksudnya berjamaah. Maka di dunia ini sudahlah lebih kurang baik. Dalam berjamaah ini tidak boleh ada yang ngaku paling pakam, paling bagus. Tapi yang ada adalah saling menjadi yasudu ba'duhum min ba'di, cermin, ngaco gitu satu di antara lainnya. Saya tidak merasa misalnya bahwa saya ceramah berarti lebih, tidak. Aku ceramah ini kena pasal 61 surat As-Saff. 50 nama dataf malun. Ngapa kamu cuma ceramah baik tapi kamu sebenarnya tidak ngawikennya. Nah, jadi kalau sebenarnya diundang ini ceramah ini, lebih baik bapak-bapak gantikan aku kan, jadi karena itu kamu dah lemahnya, yang dengar juga mah itu sama. Maka itu kita adalah cermin dalam berjamaah, maka bahasa Palembangnya lebih kurang baik. Perhatikan kalimatnya, lebih kurang, bukan kurang lebih. Lebih kurang itu artinya simpulannya banyaklah kurangnya ketimbang lebihnya. Nah, itulah kehidupan kita. Karena itu kematian dalam bahasa agama kita disebut wafat, karena kita akan selalu kurang. Wafat adalah yuwaffa ilaihim. Ini dalam bahasa surat Yusuf surat 12, tawaffani muslima wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam, gabungkan aku beserta orang yang soleh. Wafat artinya disempurnakan. Jadi kalau nak nyingok wong yang sempurna keadaannya adalah wafatnya. Maka sering kita ngomong galak tanda-tandanya namanya husnul khotimah. Dan husnul khotimah itu sebenarnya sesuatu yang ringan. Abu Thalib pada waktu nak meninggal oleh Rasulullah disebut, wahai paman, cukup ucapkan la ilaha illallah, aku akan jadi saksi. Sayang sekali Abu Thalib tidak pacak mengucapkan itu. Bukan tidak pacak, karena dalam batinnya tidak nerimo. Maka disebut di Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta
Walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk atau nak maksa wong supaya mengucapkan tauhid walaupun orang itu paling kamu cintai sekalipun. Nabi Muhammad sangat cinta kepada pamannya Abu Thalib. Akhir hayatnya tidak bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Sementara kita, apalagi paman kami ini, sangat jelas. Kita galau-galau ini adalah orang yang melazimkan kalimat la ilaha illallah. Teko kita hari ini takziah ini tadi atau tahlilan atau kalimat la ilaha illallah itu senantiasa basah di lisan kita. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikri, menjadi ratib, menjadi bagian dari lidah kita yang basah mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Ya la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Semuanya ini adalah kalimat-kalimat yang abadi. Ngapa sangkan selamat dengan itu? Di Al-Qur'an dikatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Yang namanya harta benda, anak-anak, dunia ini adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan, aisan bahasa kita. Aisan itu nak dilepas nih boy, itu nak dipakai dulu. Nah itu dilepas, karena itu. Nah jadi sekali lagi bahwa dunia dan semuanya ini gemerlapnya ini adalah hanya aisan. Yang abadi adalah baqiyatus sholehah. Dalam bahasa surat Kahfi, baqiyatus sholehah. Ditanyakan kepada Rasul, apa itu baqiyatus sholehah? Adalah kalimat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah tanda kita berada dalam keadaan hidup yang thayyibah, menjelang mati dalam keadaan husnul khatimah, dan di alam barzah dalam keadaan sejahtera. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantarir wa ma baddalu tabdila. Di antara manusia, di antara orang beriman ini ada yang sudah dipanggil duluan oleh Allah. Paman kita ini dipanggil oleh Allah duluan. Nah, waktu duluan itu mereka yang ngumpul di sana itu ngomong, cuman kita tidak pacak dengernya. Mereka ngomong, kapan dulu aku ini nak nyusul, kapan anak-anakku, kapan semua ini yang dekat-dekat ini nyusul. Di sini lebih nikmat ketimbang di dunia. Contoh yang ringan pada zaman sekarang ini. Di dunia masih merasakan naik BBM. Nah, ini segala macam. Saya kasih lagi. Itu betul-betul tadi saya sampaikan dari awal, malaikat yang mengatakan nim, istirahatlah, tidurlah, nyaman-nyamanlah di sini. Dan itu selain nyaman-nyaman masih ngalir terus kebaikan. Kebaikan tetap ngalir. Ya, kita tahu kalau dalilnya ada 3 kebaikan yang tetap ngalir sampai orangnya wafat sekalipun. Yang pertama adalah sedekahul jariyah. Tidak kurang-kurang. Ini kami kalau ke sini, saya sama istri saya sama anak-anak saya kalau ke sini, ini paman kami ini tidak katik. Kami balik itu tangan hampa tidak katik. Dan memang begitu anjuran di Al-Qur'an itu yang namanya sedekah itu ya lil fuqara'i wal masakin wal aqrabin, yaitu kepada kerabatnya itu diutamakan. Itu satu. Ya, kemudian ilmu yang bermanfaat jelas. Kalau bahasa Inggrisnya like father, like son. Jadi anak-anaknya yang lanang-lanang teko yang sambutan tadi itu ada ilmu enggak gerung? Ada ilmu. Ilmu dari mana? Abahnya, kan rumah itu. Jadi jangan kira semuanya dari ayahnya. Itu ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga adalah anak-anaknya yang tetap berbakti mendoakan. Ini kira-kira ini. Aku cuma baca ngomong ini kira-kira ya, karena waktu itu ayah kami sendiri wafat, aku masih kecil, jadi aku tidak perlu ngerti. Ya, umi kami masih hidup sekarang hampir 100 tahun, tapi masih segar. Tapi intinya kita galau-galau begitulah. Nah, di penghujung dari tausiah ini untuk mengingatkan, untuk menghibur keluarga besar, insya Allah paman kita ini, paman kami ini sudah dalam keadaan baik. Tinggal kitonyo ini yang di sini bahasa Palembangnya berejo. Mak manu nak berejo. Nah, Rasul menyebutkan jangan pernah minta kematian. Jangan pernah minta mati. Tidak boleh, haram.
Ya, karena kematian sudah ada jadwalnya dewek. Jadi nggak sana dulu. Yang boleh minta itu kalau nak masuk Piala Dunia boleh. Ini aneh. Indonesia kan nggak masuk, ini kan? Nah, itu boleh minta. Tapi kalau nak minta kematian nggak boleh. Maka yang ada adalah selama masih hidup harus dimanfaatkan. Misalnya mohon maaf, sudah tua, sakit-sakitan. Maka ketika tidak mampu sholat dengan berdiri, sholatnya dengan duduk. Artinya tetap optimis dengan kehidupan ini. Maka ada tiga hal ini yang kita sambil nunggu-nunggu ini kita isi terus. Yang pertama adalah syaja'ah. Ayo kalau kita ini hadapi hidup ini sesuai kenyataan ini. Ya sudah, pokoknya hadapi baik. Tidak usah nak ribut-ribut, hadapi. Ngadepinya juga sangat jelas, clear. Wa aqimis sholata lidzikri, utamanya dengan sholat. Itu sampai pesan Rasul ketika Rasul nak meninggal dunia, itu Rasul pesannya as-sholat, as-sholat, as-sholat. Kenapa? Sholat itu adalah kita tersambung terus dengan Allah, maka kita akan kuat dalam menghadapi hidup ini, yakin dan berani bahwa kehidupan ini adalah sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, syaja'ah. Yang kedua adalah itmi'nan atau tumaknina. Tenang baik, jangan merasa berusuh. Ya, enggak usah nak buru-buru. Contoh, ini ceramahku ini sampai jam 6 ini lagi. Enggak usah nak nengok jam. Ya, aku galak ada ruang pengajian ini. Aku bukan apa-apa, aku ajari jamaah ini. Saya kan ini ada ilmu dan segala macam. Saya ngisi ceramah subuh. Itu jamaah itu nengok aku nengok jam, nengok aku nengok jam. Rupanya nak sholat isyraq. Nah akhirnya aku tanya, kamu tahu tak sholat isyraq itu apa? Dijawabnya sholat matahari terbit. Kapan waktunya? Dikira waktu terbit langsung sholat. Tidak, 15 menit setelah terbit. Terbit dan terbenam matahari tidak boleh sholat, makruh saat itu. Maka kalau nak sholat geser dulu. Nah kalau sekarang isyraqnya jam 6 misalnya, maka 6:04 kamu baru sholat. Berkurma itu. Jadi jangan mentang-mentang aku ngisi pengajian sudah jam 6, kamu nengok aku nengok jam. Aku ngerti maksud kamu. Dan kemudian ada ilmu yang lain lagi, bahwa ya haya najri sunuk minus sa'atan. Ayo kita duduk-duduk mengingat hari akhir, mengingat tentang apapun kematian ini duduk sesaat belajar ini lebih bagus dari sholat sunnah 1000 rakaat. Aku rasa di tempat ini aku tidak tahu, cuman aku dewek paling banyak pernah sholat sunnah 100 rakaat. Tapi kalau 1000 belum pernah. Aku rasa waktu itu masih muda juga, baru dokter, sholat sunnah lah aku 1000 rakaat malam itu kan. Pokoknya aku ngancap nih malam aku 1000 rakaat. Saya 100 rakaat. Tapi 1000 terdedeh aku rasa. Maka kita duduk sebentar ini sambil zikir, sambil dengar tausiah ini lebih bagus dari 1000 rakaat. Nah itu artinya ilmu, harus ngerti. Maka itu dalam bahasa kita itmi'nan, tenang. Hidup ini harus tenang. Tenang karena ada ilmu. Jadi bingsal kalau tidak katik ilmu. Ya. Tenang baik gitu. Jadi udah clear jaminannya. Nih contoh nih ilmu, saya sampaikan nih. Salah satu istimewanya orang Islam, kaum muslimin, Rasul saking bahagia nih waktu menerima wahyu ini. Yaitu ketika Rasul dapat 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Itu dijawab oleh Allah langsung. Ketika kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dijawab langsung oleh Allah. Na'am. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Na'am. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Na'am. Jadi itu sudah keputusan, tidak diubah lagi. Jadi kalau diterjemahkan, ya Allah jangan hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Dijawab oleh Allah, iya. Jadi kesalahan kita itulah diampuni oleh Allah. Cuman ingat, harus doa itu. Ya, jadi ringan kan syaratnya kan. Jadi jangan ngomong, cek ngaku masih mabuk terus, diampuni oleh Allah. Kapan doanya tidak benar, jangan itu. Jadi, tinggal cukup baik doa, ya Allah.
kami jangan disiksa kalau kami lupa atau salah. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami yang kami tidak kuat. Iyo, itu gara-gara. Maafkanlah kami lebih kurang, kami galak penesan, masih galak yang ini macam-macam, tidak sopan. Maafkanlah, sudah. Iyo galo dijawab oleh Allah. Itu istimewanya orang Islam. Sampai Rasul sangat gembira ketika menerima wahyu ini. Sangat gembira. Nah, karena itu apalagi itu minimal, itu minimal. Maka itu kalau paman kita ini pamanda kami ini bukan lagi minimal mak itu, tapi insya Allah orangnya penuh waspada, ya jaranglah nak bikin kita ini pegel hati, kan? Saya yakin, saya sudah dengar jauh sebelum apa namanya saya menikahi istri saya itu yang keponakan beliau ini kan, itu aku lah dengar, aku nggak ke masjid depan ini kan, lah dengar Mak Mano paman Arsyad kami di sini Mak Mano. Jadi intinya itulah ingatan bagi kita kalau ya mudah-mudahan insya Allah dalam kehidupan kita ini simpulannya ada di surat 19 Maryam ayat 15. Jadi tolong dibuka-buka pelan-pelan. Itu kisah semua nabi, semua orang soleh akan seperti itu. Wassalamun alaihi yauma wulida yauma yamutu yauma yub'atu hayya. Maka salam sejahtera untuk kamu yang dilahirkan, untuk kamu yang hidup sampai matinya, dan untuk kamu yang kaki akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sejahtera. Ya, di surat nomor 13, ini tenang baik keluarga besar kami ini, surat 13 ayat 23 itu akan dikumpulkan bersama anak cucu dan juga abah dan kakek neneknya. Dikumpulkan gak loh? Toko buyut-buyut sampai ke bawah ini dikumpulkan gak loh? Lagi malaikat akan masuk dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Bahasa Inggrisnya congratulations. Selamat, selamat, selamat untuk kamu. Ya mas karena Allah, maka penutupnya adalah mari sama-sama dengan kepergian almarhum ini kita jadikan sebagai sarana wasilah kita untuk ingat bahwa suatu saat entah kapanpun itu ada giliran kita termasuk yang ceramah ini, yang ceramah itu kan. Maka kalau diundang ketemu mak ini datanglah, ini ada ilmunya. Aku sampaikan ini. Karena ada yang baru belajar ngomong dikit-dikit, dikit-dikit. Aku ingatkan niat ini kan. Datang kepada orang yang musibah, jangankan datang musibah. Ini wajib. Kalau ada muslim bersin, kamu wajib jawabnya. Dia ngomong alhamdulillah, kamu ngomong yarhamu, itu waya-waya bersin. Sekarang kalau meninggal, itu lebih dahsyat ketimbang bersin. Nah, kira-kira itu. Yang kedua, soal bahwa ada di dalam ini ada jamuan, ada apa itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu menyelenggarakan juga supaya yang hadir ini juga lega hati. Dan kalau yang hadir ini waktu datang dalam keadaan batin yang tenang, yang apa segala macam, maka penghormatan itu tetap dilakukan. Dan kalau ini adalah bagian yang amal soleh dari almarhum, kira-kira begitu. Jadi inilah yang penting untuk kita. Mari sama-sama, sudahlah kita ini akor-akor baik. Tidak usah nak mikir MBG, mikir yang lain-lain. Mikirlah tentang kita ini baik. Pikir tentang diri dan keluarga kita. Manfusakum wa ahlikum nar. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Habis ini doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan rahimin hamdan liman kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزوله ووسع مدخله واجعل الجنة برحمتك مثواه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Yang Hormat Abu Karam Profesor Dr. Yuwono Indiomed. Bapak Ibu, tak terasa rasanya masih kepengen lagi. Jadi duduk tidak bergerak kami kepengen lagi rasanya. Tapi waktulah yang membatasi kita. Namun demikian dalam waktu yang singkat terasa padat, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kami dan mudah-mudahan kehadiran kami bersama ini tidak takut lagi dengan kematian seperti yang Ustaz tadi. Terima kasih. Lebih dari kurang kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia kami persilakan untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Khusus mohon perhatian kepada panitia silaturahmi akbar keluarga besar Kemasan di Abdurrahman di Manjir. Saat ini pukul 5:20 sore. Jadi kalau kita akan melanjutkan rapat, mungkin nanti ada waktu lebih kurang 20 menit. Dengan waktu 20 menit itu kita usahakan maksimalkan rapat kita. Setelah ini akan kita lanjutkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dulu Pak, ngedor sambil nunggu waktu dan panitia lagi bagikan mobil besar. Terima kasih.
Apa Ci? Oh.
Ini bela rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian kepada panitia silaturahmi akbar warga besar Umas Haji Akbar Ramadan yang ada di masjid kami harapkan untuk dapat merapat ke Sumber Suara atau bisa ke bagian dalam sini. Sekali lagi kepanitiaan silaturahmi akbar mohon agar merapat ke Sumber Suara pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. istri kita Wajah Meli untuk juga dapat merapat ke sini untuk panitia pencatatan. Mana operator ini? Kasih juga. Ya. Assalamualaikum.